Sudah dihubungi PSSI, Tristan Guijer bicara peluang naturalisasi. Demi kenyamanan pemain, LTY kirim permintaan kick-off lawan Australia. Anti Thomas Doll, pelatih Persis Solo suarakan tanda tangan lepas pemain timnas. Update hasil sidang Komdis PSSI. Jadi, simak terus berita Timnas P selengkapnya. Sudah dihubungi PSSI, Tristan Guijer bicara peluang naturalisasi. Kabar kurang menggembirakan datang dari calon pemain timnas Indonesia Tristan Guijer yang mengalami cedera parah usai dihubungi PSSI. Kabar yang menimpa Guijer ini disampaikan PEC Zwolle di akun Instagram resmi mereka @PECZwolle. Nasib naas tersebut juga disampaikan oleh mantan pesepak bola Indonesia yang pernah berkarir di Belanda, Yusa Nugraha, dengan kontak-kontakan via direct message sang pemain. Kabar ini tentunya sangat buruk bagi pecinta sepak bola tanah air, sebab santer diwartakan bahwa Tristan Guijer merupakan salah satu pemain keturunan yang dibidik PSSI. Berdasarkan pengakuannya pun kepada Yusa Nugraha, PSSI sudah menghubunginya. Nama Tristan Guijer sendiri pertama kali mencuat ketika timnas Indonesia U20 bersiap main di Piala Dunia U20 2023. Yang disebut-sebut bakal dinaturalisasi bersama sejumlah pemain keturunan lain. Meski akhirnya tidak kesampaian, kabar Tristan Guijer hendak dinaturalisasi kembali mencuat pada medio Juni lalu saat ia mengunggah foto sedang liburan di Canggu, Bali. Tak sampai di situ, pemain yang biasa mentas sebagai fullback kanan dan back tengah ini melakukan video call dengan staf ahli Kemenpora Hamdan Hamedan. Namun sayangnya, cedera yang dialami Tristan Guijer ini diperkirakan baru pulih pada awal Januari mendatang. Sekarang harapannya pemain berusia 19 tahun tersebut segera pulih dari cedera yang dialami, sebab berhubung masih muda, Tristan Guijer membutuhkan menit bermain yang banyak demi meningkatkan pengalamannya. Demi kenyamanan pemain, LTY kirim permintaan kick-off lawan Australia. Jelang menjamu Australia pada laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di SUGBK, pelatih Sintayong lakukan strategi licik untuk tumbangkan The Socceroos. Keputusan tak terduga diambil pelatih timnas Indonesia Sintayong jelang pertandingan melawan Australia dengan meminta laga tersebut digelar malam hari. Ya, juru taktik asal Korea Selatan itu tidak ingin laga skuad Garuda versus Australia digelar sore hari. Sebab saat ini menurutnya cuaca di Jakarta sedang panas. Baginya, dengan pertandingan malam hari nantinya tidak membuat pemain timnas Indonesia mudah lelah. Sepertinya dia belajar dari pertandingan kontra Irak pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Juni lalu, di mana saat itu Sintayong meminta kick-off pertandingan tersebut digelar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, namun timnas Indonesia tetap kalah 0-2 dari Irak. Lelah dengan bermain sore hari, kini juru taktik asal Korea itu ingin pertandingan timnas Indonesia versus Australia digelar sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. PSSI pun juga sudah mengonfirmasi melalui akun Instagramnya bahwa pertandingan tersebut bakal digelar di malam hari. Adapun Sintayong saat ini sudah berada di Jakarta yang mana ia sedang memantau secara langsung pertandingan-pertandingan di Liga 1 musim ini. Ya, Sintayong datang bersama staf pelatih timnas Indonesia saat Maluku United bertemu Persebaya Surabaya pada pekan kedua Liga 1 musim ini di Stadion Madia Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 16 Agustus kemarin. Kabarnya pun Sintayong dan staf masih akan memantau talenta Liga 1 lainnya di pekan-pekan berikutnya. Anti Thomas Doll, pelatih Persis Solo suarakan tanda tangan lepas pemain timnas. Pelatih Persis Solo Milomir Seslija mengungkap seluruh pelatih Liga 1 harus menandatangani surat kewajiban melepas pemain timnas Indonesia. 2 musim Thomas Doll di Indonesia rupanya membuat PSSI khawatir ada lagi pelatih semacam dirinya.
Pelatih asal Jerman itu melatih Persija Jakarta selama 2 tahun di Liga 1 sejak 2022 hingga 2024. Dalam kurun waktu tersebut, Dol banyak berseberangan dengan PSSI dan Sintayong soal pemain timnas Indonesia. Sintayong yang kerap menggelar pemusatan latihan jangka panjang membuat gerah Dol di Persija. Sejumlah pemain kaliber timnas di Persija menjadi jarang bermain di klub lantaran selalu dipanggil STY. Musim lalu pun Persija menjalani beberapa laga terakhir di Liga 1 dengan skor tipis akibat pemainnya diborong oleh timnas U23. Itu adalah babak akhir perseteruan Dol dengan PSSI setelah beberapa bulan sebelumnya sempat mengatai Sintayong dengan sebutan badut. Untungnya di musim ini pelatih Liga 1 yang seperti Thomas Doll sudah tidak ada lagi. Hal itu dipastikan oleh pelatih Persis Solo Milomir Sesrija. Sebelum musim ini, Coach Milo juga semua klub harus tanda tangan. Tidak boleh mengacaukan tim nasional, ini karena Ketua Federasi Indonesia. Jelas Milo. Pelatih skuad berjuluk Laskar Sambar Nyawa itu memang tidak menyebut nama, tetapi jelas mengindikasikan ketegasan Dol yang tak melepas pemain sebagai pemicu munculnya surat kepatuhan tersebut. Selain itu, Sintayong di musim ini tak bisa menggelar TC jangka panjang karena timnas senior hanya diperkuat sedikit pemain dari Liga 1. Sehingga seharusnya dengan hal ini pun, para pelatih Liga 1 tak lagi mempermasalahkan pemanggilan pemain ke timnas. Update hasil sidang Komdis PSSI. PSSI baru saja merilis hasil sidang Komite Disiplin yang digelar pada 14 dan 15 Agustus lalu. Hasil sidang menyatakan ada 3 klub yang melakukan pelanggaran dan harus menerima denda. 3 klub yang dimaksud yakni Bali United, Dewa United, dan juga Semen Padang. Bali United terkena denda sebesar 50 juta rupiah yang disebabkan karena ada 5 pemain Bali United yang terkena kartu kuning pada saat melawan Persik Kediri pada 11 Agustus lalu. Sementara Dewa United juga harus membayar denda sebesar 50 juta rupiah, di mana tim asuhan Jan Alder Rekering tersebut terkena sanksi setelah terlambat memasuki lapangan pada babak kedua selama 98,54 detik. Kejadian ini terjadi ketika Dewa United bertamu ke kandang Arema FC pada 12 Agustus lalu. Beralih ke Semen Padang, tim asal Pulau Sumatera ini dikenai denda sebesar 10 juta rupiah karena adanya supporter yang hadir ke stadion. Sementara itu, hanya ada 1 pemain yang mendapatkan sanksi, yakni Casio Fernando, pemain Malut United. Pemain asal Brasil itu harus membayar denda sebesar 10 juta rupiah akibat pelanggaran keras yang ia buat ketika menghadapi Madura United.